Benarkah ada karomah setelah mati? Karena banyak cerita-cerita yang beredar. Habib ini keluar dari kuburnya, ini keluar dari kuburnya, roh ini datang ke sini, ke sini, ke sini, dan begitu seterusnya. Benarkah karomah ada setelah mati? Ini pertanyaan sederhana, tapi layak direnungkan. Kita sepakat dulu, Ahlus Sunnah mengimani karomah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, karomah adalah pertolongan Allah kepada walinya yang tampak pada dirinya karena ketaatan dan amalnya. Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan, karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada diri wali tanpa disertai pengakuan kenabian. Pertanyaannya, apakah karomah masih terjadi setelah seseorang mati? Kalau ada yang bilang karomah setelah mati, silahkan buka kitab akidah, bukan buku cerita ya bro. Silahkan buka rujukan primer, bukan sekunder. Sebutkan satu saja Imam Ahlus Sunnah yang bilang wali mati masih beraksi. Satu saja. Jangan ceramah, sebutkan nama. Kalau tidak ada, mari jujur. Ini bukan akidah, oke? Tapi bisa jadi legenda. Bukankah begitu? Tapi karomah kan perkara yang luar biasa yang Allah tampakkan kepada wali. Oke, tolong sebutkan satu ulama muktabar yang mendefinisikan karomah mencakup keadaan setelah mati. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban, kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukannya adalah termasuk wali-wali Allah, dan ini merupakan kesalahan dari orang yang mengatakannya. Karena sesungguhnya keajaiban, kesaktian terkadang muncul melalui tangan orang yang berada di atas kebatilan. Seperti dukun, tukang sihir, dan begitu seterusnya. Nah, Ibnu Katsir menukil dalam kitabnya, jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, maka janganlah kalian tertipu olehnya hingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang, coba kita timbang melalui dalil qat'i. Yang pertama, hadis, jika anak Adam mati, terputus seluruh amalnya. Karomah itu terkait amal. Amal terputus saat mati, lalu karomah datang dari mana? Jangan jadikan wali lebih aktif setelah mati daripada saat hidupnya, bro. Kemudian, ayat barzakh, Al-Mu'minun ayat 100, di hadapan mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Barzakh itu alam penantian, bukan alam safari rohani, bro. Kalau wali bisa keluar kubur, kenapa Nabi SAW tidak kembali bimbing umat saat fitnah besar terjadi? Apakah Nabi yang lebih mulia atau wali? Kalau Nabi wafat dan tidak hidup bebas di dunia, lalu wali yang derajatnya di bawah Nabi kok bisa lebih bebas? Tapi kan ini ada di mimpi. Sejak kapan mimpi jadi dalil akidah? Sejak kapan mimpi jadi hujjah? Kalau mimpi hujjah, besok ada yang mimpi ketemu Nabi bawa syariat baru, bro. Kisah tanpa sanad, cerita tanpa sanad itu dongeng, bukan hujjah. Logika wali lebih hebat setelah mati ini bukan hujjah, bro. Ini metodologi. Al-Imam Ibnu Taimiyah, nah saya mengutip nih Imam Ibnu Taimiyah, biasanya banyak yang risih dengan kutipan beliau. Dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Beliau bilang begini, banyak perkara luar biasa terjadi pada orang fasik dan kafir. Maka ukuran kebenaran bukanlah kejadian tetapi kesesuaian dengan syariat. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, beliau katakan, tidak setiap kisah yang masyhur itu sahih. Dan tidak setiap yang menyentuh hati itu benar. Bahaya nyata soal cerita-cerita seperti ini, bro. Bahaya nyatanya dan fakta. Dari sinilah muncul kubur dikeramatkan. Wali dimintai pertolongan. Doa bergeser dari Allah ke makhluk. Dan coba buka kitab sejarah. Semua syirik besar dalam sejarah lahir dari pengkultusan orang soleh. Bukankah begitu? Ahlus Sunnah, bro, mengimani karomah. Tapi Ahlus Sunnah menolak kebohongan spiritual. Yang hidup diuji dengan amal, yang mati menunggu hisab. Bukan bangkit dari kubur demi legitimasi cerita.
yang telah diceritakan